Amin. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Sion ini tempat di mana tidak ada ular. Amin. Sion ini adalah tempat di mana gereja Tuhan menerima pewahyuan. Sion ini satu dimensi yang tidak lagi berorientasi dengan dosa. Hey! Haleluya. Kalau bicara begini ada tepuk tangan kedua. Kita gereja Tuhan harus ada di dimensi ini. Amin. Ini dimensi yang orientasinya tentang kemuliaan, tentang pengalaman, tentang Kristus. Karena Kristus sentral, bukan tentang bayangan. Kenapa bayangan? Kita. Amin. 1 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Dan yang baca tas susu ini. Begitu. Amin. Kalian bukan lagi anak-anak. Anak-anak rohani bukan. Kamu adalah surat pujian. Kami yang tertulis dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Ini bukan bicara bayangan, tapi realita, fakta. Kita jadi surat pujian, surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Galatia 2 ayat 20 bilang apa? Terus saya bergelora hari ini. Namun aku hidup, tetapi bukan Adam pertama lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi Adam yang pertama. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Waktu dia serahkan dirinya bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Dan benih itu sudah teruji di dimensi ruang dan waktu. 3 dimensi. Dimensi mau, kerajaan mau. Dia mengambil kunci semuanya. Amin. Dia ada di dimensi bumi ini, dan dia ada di dimensi surga. Benih ini bisa menembus sampai tangga. Karena roh ini membuat kita terhubung kembali dengan Bapa surgawi setelah sekian lama. Haleluya. Hei, kalian mengerti? Haleluya. Masalah keadaan, kondisi akan berubah satu waktu. Amin. Kondisi yang menyebabkan kita stres akan berubah hari ini. Keadaan yang membuat kita terpuruk akan berubah hari ini. Kau akan mengalami pembalikan keadaan. Haleluya. Begitu ini baru bilang Kristus. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan siapa mereka ini. Sabar. Orang betapa kaya dan mulianya orang kalau ada Kristus. Siapa paling kaya di dunia? Siapa paling pandai? Albert Einstein bilang begini, semua rumus yang aku temukan, aku tidak pernah temukan Yesus di sana. Amin. Karena Yesus cari bukan temukan. Yesus yang cari betul orang. Kau tidak bisa temukan Tuhan. Inisiatif Tuhan hari ini untuk mencari kita. Amin. Kita tidak bisa mencari Tuhan. Orang pintar tidak bisa menemukan Tuhan. Orang temukan Tuhan karena Yesus yang ada. Amin. Lihat, ada rahasia yang besar. Apa rahasia itu?
Apa tuh rahasia? Makanya dia tidak kepo orang urusan rumah tangga atau urusan orang keuangan. Terus kepo. Kepo jadi rahasia ini. Amin. Itu rahasia itu apa? Rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di Kristus yang adalah pengharapan akan. Amin. Kristus ada di dalam. Kalau Alkitab versi King James bilang Christ in you, the hope of glory. Bukan cuma di sekitar, dalam. Itu tuh rahasia. Kita menjadi serupa kembali dan segambar. Amin. Bukan fisik, tapi roh. Amin. Haleluya. Orang kalau dia tahu begitu, dia akan mulai coba Daud, coba Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun, amin, aku bertahan. Dasar. Haleluya. Amin. Kristus di dalam kita. Kristus cukup bagi kita. Cukup. Orang kalau ada Kristus bilang cukup, tidak ada lain. Amin. Coba versi King James. Lihat. Is Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristus bukan cuma di tengah, di dalam. Ini bicara ada kemuliaan Tuhan. Dan Daud mengalami ini. Haleluya. Daud dan Musa orang pertama yang ditransformasi oleh Tuhan lewat Roh. Tokoh-tokoh Alkitab lain tidak sama dengan Daud dan Musa, karena mereka mencapai pelayanan takhta. Pelayanan ini adalah pelayanan yang dibukakan, disingkapkan, karena roh mereka ditransformasi. Haleluya. Itu. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala. Coba versi bahasa Inggris, King James versi. The Lord is my shepherd. Shepherd itu gembala. It shall not want. Aku tidak mengingini apa lagi. Dia sudah mau apa-apa selain Kristus. Haleluya. Daud bilang kalau Tuhan sudah digembala, kita sudah menginginkan apa lagi? Karena Kristus cukup bagi kita. Oh, kita nanti bahagia kalau kawin dengan dia. Kita yang beruntung karena tapi papa susah. Nanti tapi papa rupa dia baru. Anda kalau Tuhan ada gembala, tidak ada menginginkan apa lagi. Tuhan yang akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Haleluya. Amin. Dia bilang, no Tuhan, aku tidak menginginkan apa-apa lagi di dunia ini selain Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan kekuatanku
tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Dia bilang apa? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dan itu diucapkan kembali di kitab Yohanes. Engkau tidak akan dibiarkan yatim piatu. Hari ini banyak orang ada orang tua tapi kehidupan seperti yatim piatu. Makanya posisi rohani harus mengalir. Bapak ibu saudara, saya memang masih muda. Tapi kalau kalian percaya bahwa rumah ini adalah rumah Tuhan, gereja ini adalah sebuah wadah untuk kalian bertumbuh dan menerima channel blessing, dan janji-janji Tuhan akan dilepaskan dari tempat ini. Kalian harus terhubung. Kalian harus mendengar suara Tuhan dari orang-orang yang Tuhan. Amin. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Amin. Haleluya. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kalian harus bertemu dengan gembala seperti ini. Amin. Bahasa Inggris lagi. Orang belajar. Haleluya. Nah, gitu. Apa? And I will give you tester according to my. Ini sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan hati. Tuhan pihak. Tuhan pihak. Which shall feed, memberi makan. Will say with you knowledge and understanding. Amin. Lewat pengertian dan pengetahuan. Ini which shall feed, ini memberi makan, kasih makan. Apa tuh kasih makan? Apa? Kerajaan. Firman yang disinggah, firman yang di Wahyu. Makanya Tuhan mau kita ada di dimensi Sion supaya nggak jadi santapan ular. Amin. Masa Kristen menangis terus? Menangis kok, menangis apa? Saya cuma bilang, amin. Menangis karena kasih karunia Tuhan. Menangis karena tidak bisa membendung anugerah Tuhan. Itu belum menangis. Hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Ya, ada orang Kristen menyanyi gitu. Amin. Nah, gitu. Apalagi lagu-lagu dunia. Aduh, dia bagi di jiwa. Lebih tertutup memang, lebih tumpul tuh pikiran. Karena dia tutup tuh jiwa. Begitu. Karena lagu-lagu sekarang minta ampun. Dia pukul di jiwa semua. Makanya orang bukan lebih baik, lebih stres. Amin. Jadi yang bisa singkapkan ini adalah orang-orangnya Tuhan. Amin. Tanpa orang-orang yang sesuai dengan hati Tuhan, dia tidak bisa membuka rahasia ini. Karena rahasia ini tersimpan di antara bangsa-bangsa. Christ in you. The hope of glory. Dahsyat Tuhan. Gitu. Pastor untuk membuka rahasia ini, peperangan tidak gampang, saudara. Setan tidak takut kalian bahasa roh. Setan tidak takut kalian hafal ayat firman dan baca. Setan takut kalau rahasia dibukakan. Kalian mengerti dan kalian berubah. Itu setan takut kalau anak-anak muda itu berubah. Haleluya. Setan bilang, kamu bikin bodoh deh. Apa ini rahasia di saudara? Ini rahasia kan ditutup. Ini rahasia kan disembunyikan. Namanya rahasia. Tapi dibukakan bagi kalian. Supaya kalian ada di dimensi Sion. Amin. Haleluya. Siapa yang baru pertama ibu? Begini kalau ibu tahu. Pujian penyembahan lama, firman lama. Begitu. Ya dong. Karena hari ini semua cuma action di mimbar. Tapi tidak bisa eksekusi. Kalau cuma action itu cuma pemain film. Haleluya. Tapi kalau bisa eksekusi pemain, itu anak-anak Allah. Haleluya. And I will give you best according to my heart.
which shall feed you with knowledge and understanding. Musuh pada pengertian, musuh pada pengetahuan. Amin. Harus ada di rumah Tuhan. Kepada gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Galatia 1 ayat 10 bilang apa? Jadi bagaimana sekarang akan ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Amin. Banyak hamba Tuhan suka senang orang hargai, tapi dia bukan jadi hamba Allah. Hamba Kristus melakukan kehendak Allah. Hamba Kristus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan cuma mau sadap sorga telinga. Kalau Bapak Ibu Saudara tersinggung, puji Tuhan, saya tidak ada urusan dengan Tuhan. Saya sudah selesai. Bagian kalian tangkap atau tidak itu urusan kalian. Penting saya bebas dengan semua orang. Amin. Yang ini Bapak dia yang kita begitu. Amin. Hanya mau cari kesukaan manusia. Penting kalian hidup dalam pertumbuhan, saya lihat. Hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kurang mesti stres sedikit menjadi pikiran. Kalau pikiran stres, Tuhan berkati. Dia menentukan semua. Haleluya. Nah, gitu tuh pastor cari dari itu firman. Jadi lagi baru jam 8, jam 10 baru kita doa syukur. Kabar. Mau disuruh bangun dong. Ini bikin ini berkemenangan. Amin. Gitu. Yohanes 8 ayat 12. Lihat ini, kalau firman dibukakan. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam, melainkan ia akan mempunyai. Ini itu orang, siapa orang jatuh? Karena yang ada terang. Di situ ada ular. Ular dimau diterang. Amin. No, kalau orang ada Yesus, yang ada ular. Orang melihat terang. Adik-adik, bilang amin. Haleluya. Ini orang-orang ini tua. Mau hijau, masih panjang. Haleluya. Amin. Masih muda tangkap. Gitu. Karena ini pemimpin masih muda, masih panjang di pelayanan. Gitu. Haleluya. Kristus ada di dalam kita. Kita akan berjalan di dalam terang. Tidak ada lagi kegelapan. Amin. Haleluya. Gitu. Ayat 27 bilang apa? Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang siapa dong tidak mengerti? Karena roh lama. Amin. Adam pertama tidak akan menangkap ini. Amin. Tidak akan. Roh Adam pertama tidak akan menangkap ini. Haleluya. Makanya biar kita mau bicara 2 jam, 3 jam, kalau roh masih Adam pertama yang utangkan. Kenapa kalian? Karena subaru tuh. Ini Yesus berbicara paling Taurat. Tahu nggak firman orang? Tapi roh lama. Tapi makanya dong nggak mengerti tentang apa? Tentang Bapa. Kenapa Yesus bikin perjanjian dengan Abraham? Karena turun Bapa, Anak dan Roh Kudus. Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Kalian mau menerima berkat dari rumah Tuhan, kalian harus berjumpa dengan Bapa rohani. Mau disuka pastor jadi Bapa rohani? Lihat kok pergi dulu. Kalian harus berjumpa dengan Bapa rohani.
Haleluya. Filipus bilang begini, setuju dengan tu Bapa. Yesus bilang begini, selama ada di kita, nanya dia Bapa. Amin. Lihat juga pastor Peteladan. Amin. Lihat juga pastor Pehido. Itu surat pujian, surat yang dapat dibaca. Anak-anak muda bilang begini, apa yang pastor dia bilang, itu orang dia bikin. Apa yang pastor dia lakukan, itu orang lakukan. Dan itu jadi. Ya? Pastor senang dengar begitu, kenapa? Pastor sudah jadi teladan. Jadi apa yang kita bicara, dong dengar, dong bikin. Apa yang kita lakukan, orang juga lakukan. Itu teladan. Amin. Yesus bilang begini, belajarlah daripada aku lemah lembut dan tenang. Pastor dapat dia marah-marah. Padahal sebenarnya itu sementara berbicara dengan gemas, bukan marah-marah. Boleh mau kenali pastor orang lemah lembut, ramah. Pernah enggak mau pastor saya bilang pulang jauh, jauh. Kalau datang waktu di mimbar bicara dengan pengurapan, tapi setelah pastor pulang dia udah hati-hati jangan. Jangan lihat waktu pastor marah-marah, enggak marah-marah di mimbar. Kalau ya, karena paling banyak pendeta sekarang kalem. Bapak Ibu sudah yang dikasih dengan Tuhan, yang sebelah sana. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena roh belum ditransformasi. Kenapa hari ini gereja tidak mendengar suara Tuhan? Karena roh mereka belum ditransformasi. Kekuatan agamawi. Ini Tuhan bicara kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan bicara kepada siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang yang di zaman ini sudah mati, tapi spiritnya masih bergerak sampai hari ini. Farisi dan ahli Taurat itu spirit, bukan kelompok, spirit. Dan spirit itu kuat di kota ini. Haleluya. Hanya firman Injil kerajaan ini yang akan membawa perubahan dan transformasi. Bahkan kegerakan besar bagi kota ini. Generasi muda akan dibawa Tuhan. Kalian tidak akan dibawa untuk jadi pengkhotbah. Tidak, kalian akan masuk di sekuler. Bahkan ada beberapa di bidang-bidang yudikatif, eksekutif. Kalian akan menjadi pengambil keputusan. Amin. Supaya orang-orang di legislatif itu hilang pada orang. Dong setan semua. Amin. Orang-orang di legislatif harus anak Tuhan sebenarnya, harus. Amin. Yudikatif juga begitu. Eksekutif juga harus anak Tuhan. Dan generasi ini harus muncul. Coba kalian tidak setuju dengan pastor? Ini kebenaran. Kalian lihat anggota-anggota dewan. Memangnya ada semua, tapi semua penjahat. Amin. Pengambil keputusan di dunia peradilan, kenapa pengacara? Setan semua. Kadang tapi Bapak jadi setan. Amin. Orang baik kalau ada di sistem yang buruk, jadi buruk. Orang benar ada di sistem yang jahat, jadi jahat. Apa yang mengubah? Orang, sistemnya. Lewat orangnya. Bilang amin. Masa tidak setuju? Haleluya. Bilang amin Pak. Jangan bawa dia. Betul ini bisa bilang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Emang asli kok. Amin. Biar orang benar. Kalau ada di sistem yang buruk, kecuali jadi pemimpin. Kalau dia dewan, jadi ketua dewan. Amin. Kalau dia di pengadilan, jadi ketua pengadilan. Kalau dia kejaksaan, jadi ketua kejaksaan. Kalau dia di polisi, jadi polres, kapolres. Amin. Kalau dia di dinas mesti jadi kadis. Di sekolah-sekolah jadi guru, mana ketua sekolah. Mesti jadi kepala sekolah kan ada. Lihat tuh. Amin. Baru muka so memang rupa guru. Gambar guru so ada pengarang memang anak panggilan kepada dia tuh. Haleluya. Kenapa mereka tidak mengerti?
Kenapa kota ini belum mengerti? Karena roh belum ditransformasi, bilang amin. Haleluya. Ayat 31 bilang apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Ini yang percaya. Gitu. Jadi ada dua golongan, dua kelompok, percaya dan nyata. Amin. Amin. Kita heran orang itu, bapak kumpul di situ, dia seluruh di muka. Karena mau bikin khotbah sendiri di belakang. Siang, mau kau dengar di firman. Amin. Banyak pelayan-pelayan masih mama nangis, kecil Tuhan ambil jumpa kita. Mari mau duduk di muka. Besok lagi maju ke muka. Kau mau jadi pendeta di sini dengar kita. Mana besok lagi? Maju di muka. Mesti dengar ini. Karena kau sementara di proses, mesti dengar firman. Jangan dengar pendapat orang. Dan dengar pendapat orang tergantung keluarga. Astagfirullahnya jangan dengar keluarga. Karena kadang musuh itu dimulai dari keluarga. Waktu ikut Tuhan. Kotoran ada firman jatuh, gagal, balik kanan. Istri suami tegur, suami tidak berubah. Dorang menghambat pergerakan Tuhan lewat istri. Begitu juga istri kalau tidak berubah, mereka akan menghambat pergerakan Tuhan lewat suami. Duduk situ besok lagi. Lagi mesti dengar firman. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi pastor tidak pusing tuh orang yang percaya. Pastor cuma pusing yang percaya. Amin. Karena waktu Yesus bicara, tidak semua orang dengar, tidak semua orang tangkap, tidak semua orang percaya. Makanya Yesus fokus kepada yang percaya. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya silakan. Amin. Pastornya tidak jadi gembala seperti gembala-gembala pada umumnya. Buju. Jadi anak-anak rohani terus. Jadi bayi-bayi rohani terus. Jadi susu terus kasih. Kasih susu. Kasih sereal. Kasih susu bubur tapis. Sudah gigi masih batap yang. Padahal sudah gigi. Banyak sekarang ya tuh. Rohani begitu sudah gigi masih bagian. Karena yang kita biasa dengan makanan keras. Kunyah, gigi kasih hancur supaya masuk tuh firman. Amin. Haleluya. Lihat, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Murid beda dan diaken. Amin. Murid beda dengan pendeta. Pendeta itu karena organisasi, tapi murid karena keputusan. Murid itu karena yang ditentukan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan kalian adalah murid-murid. Ayat 32 bilang apa? Dan kamu akan mengetahui. Dan kamu akan mengetahui. Dan kamu akan apa? Dan kalau orang tahu tuh kebenaran itu akan apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Banyak orang Kristen belum merdeka, Om Sani. Haleluya. Haleluya. Kayak gitu, belum merdeka dengan utang. Amin. Belum merdeka dengan hal yang lain. Bahwa utang itu mesti sehat. Bahwa utang sehat begini, gaji 5 juta, dong utang 500.000. Itu sehat. Amin. Jangan gaji 3 juta, utang 7 juta. Mati itu. Kau mesti melayani? Ya ampun. Itu menjadi rusak pelayanan. DP stres dia bawa di pelayanan. Amin. Orang kalau ada utang sehat, dia nyaman. Oh sudah ada kok. Terima ya. Ini banyak utangnya sehat. Makanya itu tuh orang-orang masih roh lama, paksa diri. Kalau sudah di waktu, pasti Tuhan berkati. Amin. Makanya penting tidak dengar firman. Firman yang kau dengar hari ini,
akan memerdekakan hidup. Amin. Firman yang kau dengar hari ini, waktu kau ketahui, kau mengerti lewat pengertian dan pengetahuan dari rumah Tuhan yang diberikan oleh orang tua rohani gembala yang sesuai dengan Tuhan, kamu akan mengetahui. Amin. Dan kebenaran itu yang kalian dengar akan memerdekakan hidup. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, apabila ini waktu mengerti. Kenapa belum balik-balik? Belum mengerti. Kenapa belum balik-balik? Karena tidak mengerti. Amin. Kalau mengerti pasti balik. Apabila, jadi tunggu mengerti dulu. Ada so mengerti, banyak mau berbalik. Kita lihat kau mau rumus bagaimana kalau seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara so mengerti, balik. Amin. Amin. Ada gembala karena organisasi. Ada gembala karena pelarian. Ada gembala karena panggilan. Karena penentuan. Itu beda. Amin. Amin. Gembala yang seperti itu ada perjanjian dengan Tuhan. Bilang amin. Amin. Waktu berbalik kepada Tuhan, maka selubung, bilang selubung. Selubung itu tuh bodoh. Amin. Selubung itu tuh cemburu, iri hati, pamba dusta. Apa dia? Coba tambah terus. Apa? Itu akan diambil. Amin. Waktu itu diambil, engkau merdeka. Apa yang membuat engkau belum merdeka? Karena selubung itu. Gemes kita. Bukan Pak Saudara ya. Banyak ular-ular di luar sana. Ular-ular mau mundur dari mata orang. Kenapa? Kalian mengerti. Ayat 17 bilang apa? Sebab Tuhan adalah roh. Apa yang dihembuskan? Roh. Makanya rupa dan gambar itu roh, bukan fisik. Roh. Di mana ada roh Allah, ada apa? Freedom, bebas, merdeka. Haleluya. Apa di ayat 18 bilang? Lihat orang kalau semerdeka. Dan kita semua apa? Waktu dia begini, kau anak Allah, kau manusia Allah. Bukan lagi bayangan, cermin yang bayangan. Bayangan itu cuma bayangan yang enggak asli. Kalau cerminnya tong harga begini, tong muka. Jangan lupa itu goblok. Coba pernah Bapak Ibu Saudara baca cermin kok muncul orang pemuda? Pernah enggak? Orang pemuda. Ibu Pendeta Yoni pernah baca cermin kok muncul orang pemuda? Sama dia ketua di PDI Perjuangan di malam. Yang merah begini. Yang ada panggung politik di sini. Ganjar Pranowo dengan Prabowo yang ada di sini. Gitu. Memang sampai ini ketua di PC Minahasa Selatan ini. Amin. Coba kalau ibu-ibu dipikir di pertemuan kalau Prabowo, dia bilang, aduh sampai nih ibu-ibu. Kan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak berselobong. Itu muka bro, muka pepaya kono berubah. Amin. Ini biar dia besok manis. Amin.
biarkan jendepet kuli gelap enak jadi. Kenapa? Selubung diambil. Amin. Biar dia gagah. Amin. Biar dia rajin ke salon, kemana, klinik-klinik. Amin. Kalau selubung masih ada dukunnya. Asal. Tak kumpul. Coba baca ini. Sabantar ibu pulang komba kaca. Solain. Amin. Ibu buka begini loh. Handphone. Oh Tuhan. Mana ini? Oh kamu ada dahaga apa kita 10 tahun lebih. Kasihan siapa kan begini. Itu 7 tahun lalu. Amin. Karena dia lihat sekarang. Dia lihat perbedaannya. Tapi muka berubah enggak, tapi hidup tetap begini, tapi kening begini, bibir begini, testa begini, rambut so ada putih lagi. Cuma yang keluar itu berbeda. Aura berbeda. Itu juga kesenangan. Amin. Nah, gitu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Itu kalau orang so berubah, selubung diambil, sadar sekali menyembah. Amin. Dahsyat Tuhan. Di situ orang menyembah. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Makanya pastor bilang kita adalah manusia, memiliki gigi, tinggal di dalam tubuh dari debu dan tak akan selesai. Jiwa, tapi roh akan mengalami perubahan. Apa yang diubah? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dahsyat Tuhan. Amin. Ini status kita. Ini identitas kita. Dahsyat Tuhan. Amin. Amin. Ayat tadi Yohanes 8 ayat 32. Tak lama lagi 10 menit kau sudah. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang merdeka angkat tangan. Dahsyat Tuhan. Amin. Amin. Ayat 36 bilang apa? Jadi apabila, amin. Apabila, jadi ada respon. Kalau ada respon dari kita, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun pura-pura dan bisa ditipu. Dan bisa. Ini kebenaran yang memerdekakan hidup. Kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi kekristenanmu benar, bukan palsu. Kalau engkau orang benar, bukan pura-pura benar, tapi memang benar-benar dimerdekakan karena anak itu. Mau apa lagi hidup kalau sudah tahu ini? Syukur aku terima berkat orang. Amin. Amin. Itu pikiran-pikiran bodoh. Amin. Itu frustasi, kekecewaan karena setan selesai malam ini. Merdeka. Amin. Amin. Lihat kembali lagi Yesus bilang kembali kepada orang-orang yang tidak percaya. Ini dia bilang ke orang yang percaya. Coba ayat 37 yang tidak percaya. Yesus bilang apa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham,
tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena kira mau bicara kebenaran, orang tidak suka. Bicara rahasia, orang tidak mau. Siapa orang itu? Orang yang tidak mau percaya. Lihat, Alkitab bilang begini, aku berkata karena firmanku tidak beroleh tempat. Firman itu udah tambah. Kalau untuk tambah itu kalian tidak sediakan untuk firman, kalian kekristenan yang palsu. Amin. Dia bilang ini kepada orang yang tidak percaya. Dengar dulu di sini, semua habis begini itu kunci-kunci. Ini kunci jawaban for ujian. Orang tidak pernah naik kelas karena tidak ada jawaban. Begini oleh setelah di dua ujian. Itu garuk kepala cuma. Kamu jawab apa? Nggak ada jawaban. Cuma sampai waktu menaik cuma menangis. Oh, cuma gini Tuhan. Kalau dia tahu untuk kunci jawaban, jam 8 ujian, jam 5 dia mandi. Lihat tuh anak-anak kalau dia minta mau jawab apa, orang tua dia semua bunuh. Bangun, ujian ini anak. Dia bilang besok jo. Orang kalau tahu dia kunci jawaban, amin. DP hidupnya tidak terlalu banyak rupa-rupa. Amin. Jalan dia melangkah, dia berjalan menghadap Allah di Sion. Semakin lama semakin kuat. Kuat itu bukan kuat manusia, kuat dari Tuhan lewat firman yang disingkapkan. Yesus bilang mau membunuh kita. Makanya sekalipun kebenaran kita berikan, tidak ada tempat di dalam kamu. Mupaksa. Oh, dengan kata-kata lembut, biar dengan kata-kata apa? Yesus tidak ada kuasa. Yesus tidak lembut. Tapi ada orang-orang yang memang ditentukan untuk binasa. Ada orang-orang yang tidak mau terima firman, tidak mau berubah. Kau cuma suka melayani dan tidak mau berubah, kalian akan jadi batu sandungan dalam pelayanan. Amin. Saya bilang setan tak takut cara melayani yang hebat. Setan takut ketika kau tahu rahasia dan kau berubah. Karena kekristenan adalah perubahan. Yang berubah cara berpikir kita lewat roh yang diubahkan. Amin. Haleluya. Ayat 43 bilang apa? Apabila sebabnya kamu tidak mengerti, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Lihat Yesus tanya apa dia penyebab? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa tidak bisa tangkap? Karena roh. Ini firman untuk roh, bukan jiwa. Roh dulu baru dia masuk ke jiwa. Siapa tidak berubah? Orang mau menyembah susah. Lain so angkat tangan, dia cuma ada tujuh pinggang. Ya toh, orang lain so angkat tangan, dia cuma ada begini. Siapa mereka ini? Kayaknya mereka ini orang-orang yang tidak masuk akal. Gitu ya, karena dia tidak mengerti. Lihat kalau orang menyembah karena roh, menyembah itu bisa karena roh. Jadi aus sekali kita. Amin. Kenapa tidak mengerti? Yesus tanya, kenapa engkau tidak mengerti bahasaku? Biar dia bahasa apa sebenarnya? Pakai bahasa sangir. Belum tadi gelap tadi. Pastor dari ada babi sesuatu. Kontu ibu. Ore ya, itu semua bahasa sangir tuh. Kontu. Saya bilang ibu. Ini begini, kontu macam ho. Gitu. Ho. Tu cik halau begini, ho apa ni? Men. Kita bilang dia.
Orang harus tahu bahasa waktu dia terhubung. Orang mengerti karena ada roh. Amin. Amin. Tuhan bukan tusak. Tusak toki mati. Orang enggak, ada roh. Amin. Amin. Dan roh itu dikembalikan menjadi serupa dengan gambarnya. Tahu tusak? Kucing. Push. Meong-meong. Kodok. Teo-teo. Haleluya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi susah. Amin. Pakai ini. Joshua kalau jatuh menekan. Pakai cepat. Cepat. Siap. Berdiri. Haleluya. Matius 7 ayat 5. Sedikit. Pasal sejarah itu kasih panjang begini. Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selobar itu dari mata saudaramu. Dan keluar itu. Malam ini keluar. Supaya kita tidak mengukur segala sesuatu pakai pikiran manusia yang fana. Pakai dasar firman. Ayat 6 bilang apa? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada. Makanya Pastor Imam melempar Pak Adi juga. Amin. Nggak mungkin melemparkan mutiara ke babi. Haleluya. Nah sekarang ini bukan Joshua anjingnya atau babi dah. Jadi kalau Pastor handphone ini kesian, kok merusak? Wanita handphone ini, dia air mata dan apa? Bukan di proposal, di air mata. Pastor handphone terakhir itu Samsung A berapa so? Itu anti air, masih boleh beli handphone mahal. Habis itu kontuan proses, isi pulsa sudah boleh. Kontu handphone rusak. 2016, 17, 18, 19 yang pegang handphone 20, 21 baru ada handphone. Ya? Kirim bilang ganti handphone. Apa sih? Jangan kira kita lupa kan? Yang penting kita boleh bertelepon. Kita pendeta, kalau ada pengacara yang masalah. Amin. Kita sopikan handphone mahal jadi apa nih? Orang-orang sepuluh itu, persepuluhan itu. Men, ganti Jodoh, kita masih bersyukur. Ada orang yang memberikan semuanya, boleh kita pakai. Ada waktu semua, jangan paksa. Amin. Itu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu dia membalik menggoyahkan kamu. Pastor sebanyak alam ini. Biar suka kasih hati, dong minta jantung, suka kasih jantung, dong tetap gantung bergila. Jadi percuma. Mutiara itu diberikan kepada yang tepat. Amin. Siapa pastor sudah, bapak saudara dengar baik-baik firman ini. Karena kalian orang-orang kudus. Kalian generasi Abraham, roh-roh orang benar dikumpulkan. Ayat 7 bilang apa? Lihat kalau orang semengerti, mintalah. Jadi kalau semengerti baru boleh minta. Amin. Ibu Sarah, kalau saya bilang begini, Mak, minta kunci untuk kita mau jalan. Ibu Sarah mau kasih. Itu orang tua kita. Anak baru 4 tahun. Amin. Jadi mengerti dulu, dewasa dulu baru boleh minta. Kalau kau dewasa tidak perlu minta, pasti diberikan. Dia bilang ini. Maka akan diberikan. Ini jadi polemik orang Kristen. Ini tidak ada kekuatan di firman ini sebenarnya. Kalau bagi orang yang tidak mengerti. Oh kasihan Tuhan, so minta-minta. Tiap hari kita minta. Sore ibu juga doa puasa. Anda berubah dulu. Berubah. Mintanya berubah. Ini pikiran Tuhan sama dengan cara berpikir. Ini baru boleh kalau semengerti.
kayaknya adalah kekuatan. Amin. Coba diam. Bikin ribut. Amin. Amin. Firman yang bilang begini, mintalah. Ini Yesus yang bilang minta. Men, itu dia minta doi. Minta hikmat. Men, kalau ada hikmat doi datang. Orang kalau ada hikmat doi dong kejar. Orang kalau ada hikmat dong cinta doi. Doi dosa nyanda, tapi cinta doi yang dosa. Kenapa orang terlalu tergantung dengan doi dan cinta doi? Karena tidak diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Adik-adik, kalau kalian sudah besar dewasa nanti, begitu. Amin. Kalian waktu diberikan hikmat, pasti tawaran pekerjaan datang. Amin. Hei, kalian jujur, hidup benar, jujur sesusah mencari. Amin. Maka kamu mendapat. Ketok maka pintu akan dibuka. Ayat 8 bilang apa? Baca dulu ini sudah. Karena setiap orang yang meminta mendapat, dan setiap orang yang mencari no sekarang so mintanya jadi terima. Kenapa? Nyanda berubah. Berubah dulu. Menerima. Setiap orang yang mencari, siapa yang jadi apa? Berubah dulu. Amin. Lalu ngana berubah, datang ngana jodoh. Itu kan aku udah mau tanya, kepala cabang Mandiri, kepala cabang BNI, siapa ngana takut? Gitu. Amin. Biasa-biasa aja Tuhan. Jangan. Kalau yang Tuhan dia pastor. Damai yang luar biasa. Jadi ibu kembali bilang, siapa yang pilih begitu? Kalau kita mau pilih, kalau Istaniel sebenarnya. Itu karena ibu kembali Tuhan kasih. Begitu. Lihat, pintu itu akan dibukakan waktu kita ketok. Ayat 9 bilang apa? Adakah seorang padamu yang memberi batu kepada anaknya jika meminta roti? Ini gambaran Bapa. Ayat 10 bilang apa? Atau memberi ular jika dia meminta ikan? Ada. Kenapa? Karenanya berubahlah oleh pembaruan budimu, maka engkau akan mengerti kehendak Allah. Ayat 11 bilang apa? Jadi jika kamu yang jahat, amin. Sedangkan kita pejahat ini, kita kalau mau kasih pada anak, kita bakal lahir di mama. Amin. Kepada anak-anak, apalagi bapamu yang ia akan memberikan yang baik. Tuhan, yang benar jadi begini. Nyada Tuhan baik. Tuhan rubah dulu. Amin. Karena Tuhan jatahan semua yang bukan dari Tuhan. Itu keinginan daging. Tuhan mau cabut semua. Amin. Yesus pun mengosongkan diri, baru diisi, baru diberikan yang dari Tuhan. Jadi jangan pernah curiga waktu diproses. Makanya butuh rumah Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Pegang ke jalan. Butuh orang tua rohani, butuh bapa rohani. Amin. Pastor kabar gumul dan Tuhan kira gampang mau jadi orang tua rohani buat kalian, mau jadi gembala buat kalian, karena menangis dari Tuhan. Kita salah sedikit, kalian akan menghancurkan ratusan ribu anak muda di Sulawesi Tengah. Kalau saya gagal, akan menghancurkan mimpi-mimpi anak kita. Karena Tuhan perjanjian ini untuk generasi yang baru. Karena kenapa Pastor Anti Tuhan proses? Karena ada banyak pengikutnya yang akan di belakang menanti. Karena perlu dengar firman. Ini kepercayaan Tuhan, saudara.
Kota ini untuk Tuhan. Jadi kalau tidak ada perjanjian dengan Tuhan, tidak gampang jadi hamba Tuhan. Orang pikir saya belum dapat apa-apa nih. Tapi saya melihat anak muda ini, saya tidak buat pergerakan di luar kehendak Tuhan. Saya tunggu apa yang Tuhan suruh. Anak-anak perempuan cantik-cantik jual diri, anak-anak laki-laki itu pergi menyembah batu, dan mereka bangga. Kenapa? Karena pengajaran di kota ini, spirit yang menguasai kota ini. Bahkan petinggi-petinggi agama sampai pemerintahan itu dikuasai oleh spirit ini. Makanya butuh generasi yang baru yang menangkap pesan Tuhan. Bilang menangkap. Pastor yang pakai bahasa menangkap. Menangkap itu. Tangkap Yosua. Amin. Yang jangan lupa nangis. Pastor cuma lalu yang supaya Bapak Ibu sudah tahu bahwa Tuhan tempatkan kita di bumi ada tujuan Tuhan. Amin. Itu. Jadi kalau kita berubah, Tuhan pasti jauh. Galatia 4 ayatnya yang ke-5. Ini terakhir sudah. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati, supaya kita boleh berseru, ya Abba. Kalau orang berubah dan mengerti, orang bisa pakai, amin, panggil ya Abba, ya Bapa. Ayat 7 bilang apa? Jadi kamu bukan lagi anak. Amin. Kalau pastor di Angka 5 kuda anak seumuran Kevin, pastor ke anak panggil papa di gula-gula. Ya anak pengalam, uti-uti anak sana. Ya tuh, coba kalau tapi anak, Pak di tanpa panganan indah, Papa bingung kita spor. Karena itu kewajiban. Amin. Orang kalau anak dan itu kebutuhan dan keperluan, dia minta, Tuhan tahu. Kevin pernah minta begini, di tas dampaknya, dan itu kita berinisiatif sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, sama dengan Tuhan. Kalau orang semangati, jadi kebutuhan keperluan Tuhan pasti siapa. Amin. Lihat, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah jahit Tuhan. Haleluya. Dasar Tuhan. Mari kasih tepuk tangan. Jadi hari ini kita adalah manusia Allah, manusia roh. Bilang saya adalah manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh, siap menerima janji sebagai ahli waris, keturunan Abraham, orang yang berhak menerima janji sebagai milik Kristus. Dasar Tuhan kasih tepuk tangan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Dahsyat Tuhan. Mari angkat suara kata
mengerti ini, engkau benar-benar dimerdekakan. Kalau engkau mengetahui rahasia ini, kau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Di dalammu ada roh, dan roh itu sudah teruji, dan roh itu telah diberikan kepadamu, supaya kita boleh memanggil ya Abba, ya Mama. Engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Anak adalah orang yang akan menjadi ahli waris, orang yang berhak menerima janji. Kehidupan yang lama, semua siasat setan, semua trik-trik ular tua, itu sudah dihancurkan malam ini. Dan semua penghalang-penghalang hari ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Dahsyat. Mari berdoa, saudara. Rahasia ini telah dibukakan malam ini, bahwa Kristus ada di dalam. Kristus tentang pengharapan akan kemuliaan Allah itu ada di dalam. Dahsyat Tuhan. Rabbana Shekina Mataka. Pintu-pintu ini akan dibuka. Dahsyat. Kau akan melihat dan berjalan di dalam terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Ketika kau berjalan denganku, kau tidak akan melihat kegelapan lagi. Kau akan menjadi terang hari ini, dan engkau akan mencerminkan kemuliaan Allah dengan tidak terselubung lagi. Kau akan menjadi serupa dan segambar dengan gambar karunia. Dahsyat Tuhan. Dan hamba lepaskan buah-buah kehidupan ini. Buah-buah ini sudah dihalang pada waktu manusia keluar dari Taman Eden, tapi lewat kematian Yesus, Taman Eden terbuka kembali, dan kita boleh menikmati buah-buah kehidupan. Dan buah-buah ini sementara engkau nikmati malam ini, buah-buah ini sudah diberikan kepadamu sebagai kekuatan roh, sebagai sebuah kesukacitaan saudara. Yesus berkata, ketika engkau mendengar aku dan melakukannya, maka sukacitaku penuh atas kalian. Dan orang yang mendengar dan melakukannya, itulah anak-anak Allah. Dahsyat Tuhan. Semua penghalang sudah dihancurkan. Setiap penghalang sudah dihancurkan. Dahsyat Tuhan. Kau berubah malam ini. Kau berubah oleh pembaruan budi. Di dalam nama Yesus, karakter Kristus. Kau hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Kau akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada dalam hidupmu. Amin. Kau siap menerima berkat. Apa yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu berhasil. Kau diberikan hikmat, kau diberikan kebijaksanaan hari ini. Anak-anak muda akan mengalami kecerdasan secara supranatural di dalam nama Tuhan Yesus. Firman sudah dilepaskan. Firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali kepada manusia. Dia akan mengerjakan semua seperti apa yang Tuhan kehendaki dan membuatnya berhasil. Dahsyat Tuhan. Kau akan take over domainmu hari ini. Semua yang dipercayakan dalam hidupmu akan sukses berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dahsyat Tuhan. Angkat cinta uang dihancurkan malam ini. Kau akan berubah, dan Kristus akan berakar dalam hidupmu. Kau menjadi manusia Allah, manusia yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dahsyat. Aku percaya dan aku percaya. Amin. Berkat-Mu, yes. Katakan kebajikan, kemurahan, dahsyat. Dan berkata Tuhan adalah gembala. Katakan aku percaya.
benar-benar merdeka. Engkau benar-benar mengalami kemerdekaan. Karena apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sehingga di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dahsyat Tuhan. Kau benar-benar merdeka malam ini. Orang yang merdeka berarti orang yang siap menerima janji. Dahsyat Tuhan. Persiapkan hidupmu hari ini. Apa yang belum dibereskan malam ini, saat ini juga kau bereskan. Jangan lihat selubar di mata orang. Ambil balok itu. Angkat balok itu malam ini, sehingga kau melihat kemuliaan Allah. Balok itu yang menutupi pandanganmu. Dahsyat Tuhan. Kira pada syaka namanya. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Dan malam hari ini engkau terima janji firman. Terlebih bagi orang-orang di luar sana, janji bagi saudara. Firman ini janji akan digenapi. Firman ini sementara tergenapi atas hidup saya dan saudara. Nomor satu kan Tuhan. Daud berkata, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Haleluya. My Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Dahsyat Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Dahsyat. Tanda mujizat. Dahsyat. Engkau terima dengan iman malam ini semua janji firman. Amin. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus berkata, aku dipermuliakan bukan karena kehendakku sendiri, tapi Bapa-Ku lah yang mempermuliakan aku. Dan kemuliaan ini akan dinyatakan atas hidupmu, sehingga hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau akan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman yang percaya kepada Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya kepadaku. Dahsyat Tuhan. Saya adalah manusia roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dan kehidupanku adalah kehidupan di dalam Kristus. Dahsyat Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kondisimu akan berubah, keadaan akan berubah. Bukan tentang materi, tapi tentang kerajaan Allah, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan sudah siapkan, karena Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Materaikan semua firman-Mu. Rahasia sudah dibukakan, dan semua ular-ular tua sudah dimusnahkan di dalam nama Yesus.
Mereka ada di bawah telapak kaki kami. Kami akan menginjak ular dan kalajengking di dalam nama Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dahsyat Tuhan. Tuhan, nomor 2, diberikan kecakapan bagi anak-anak muda, diberikan mereka kecerdasan, diberikan mereka hikmat melampaui teman-teman seusia mereka. Kalau Engkau pernah memunculkan Esther, Engkau pernah memunculkan Daniel, mereka keluar lebih dari seorang pemenang, dan generasi yang baru akan Tuhan munculkan. Terima kasih Tuhan. Baik anak-anak yang ada di luar sana, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami sebagai orang tua, mereka juga menerima berkat yang sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang hamba ikat di bumi malam ini akan terikat di sorga. Apa yang hamba lepaskan di bumi terlepas di sorga. Terima kasih buat kunci Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan korban persembahan. Engkau kuduskan, sucikan semuanya. Sambil kami memberi, kami memperoleh berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami memberi karena kami terlebih dulu diberkati. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Dan persembahan boleh dibawa ke kotak persembahan yang ada di depan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Satu hari lagi kau beruntunglah.
besok hari Senin ada ibadah GOC bertempat di sekretariat Taas jam 6 sore. Dan hari Rabu ada doa malam untuk tim jam 7 malam. Hari Jumat ada ibadah di tempat ini seperti biasa, ibadah Pondok Daun Ministry jam 6 sore. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kami katakan malam ini, sungguh kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak tergantikan, Engkau Allah yang tidak tertandingi. Tidak ada yang setara dengan Engkau, tidak ada yang sebanding dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara lahiriah kita keturunan orang tua jasmani kita, yang melahirkan kita, yang menjadi warisan dari Adam pertama. Semua ini dimiliki oleh semua orang yang ada di bumi ini. Hidup baru dengan mengalami kelahiran baru, kelahiran secara rohani. Waktu kita percaya Yesus yang dikerjakan firman dan Roh Kudus, yang sudah mengisapkan kita malam ini, yang sudah memerdekakan kita malam ini. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami akan melihat janji Tuhan, janji Allah. Waktu Engkau ikrarkan perjanjian ini di atas Bukit Moria bersama dengan Abraham, sehingga kami akan menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal. Tapi selama hidup kami di bumi, kami ada tujuan, kami ada tugas, kami ada pekerjaan. Alkitab berkata, selama hari masih siang, bekerjalah. Di dalam nama Yesus kami akan melakukan semuanya. Bukan mencari kesukaan manusia, tetapi kami menerima perkenanan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu hidupmu dikerjakan oleh firman, kau akan mengalami perubahan. Kau akan melihat pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga, terobosan ekonomi, terobosan keuangan akan engkau alami.
Dan engkau akan melihat firman Tuhan yang engkau dengar malam ini akan bekerja, akan berakselerasi, dan engkau akan take over domainmu. Roh Kudus sementara bekerja, sesuatu yang baru sementara dikerjakan. Kau sudah menerima malam ini di dalam nama Yesus. Semua penghalang, semua yang menghalangi semuanya, baik menghalangi studimu, menghalangi pekerjaan, menghalangi bisnismu, menghalangi profesi apapun, sudah dihancurkan malam ini. Tidak ada lagi penghalang dalam hidup kami. Engkau berjalan di depan kami. Musa berkata seperti laksana api. Yesaya berkata, engkau panglima perang kami yang berjalan di depan kami, menghancurkan palang-palang besi, bahkan pintu-pintu tembaga. Engkau panglima yang tampil di depan kami. Tuhan berkata kepada Musa, Musa engkau diam, biar aku yang ganti berperang. Semuanya Tuhan sudah selesaikan. Bagian kita tinggal menerimanya di dalam nama Yesus. Berubahlah oleh pembaruan budimu, kau akan menerima janji Tuhan. Angkat tanganmu. Semua persoalan yang datang untuk membentuk hidupmu, pergumulan ada untuk mendewasakan hidupmu, sehingga terbukti Kristus di dalammu semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin besar. Maka kau akan mengalami kesukaan manusia terlebih kesukaan sorga, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, kau terima ini. Kau akan mengalami double dekade sepanjang tahun ini. Kau akan mengalami unusual blessing, spiritual blessing secara suddenly. Engkau akan terima di dalam nama Yesus, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnis usahamu, di dalam pelayananmu hari ini. Seperti gunung rumah Tuhan, seperti rumah Allah Yakub, demikianlah Pondok Daud. Hamba berdiri sebagai imam yang dipercayakan. Hamba menerima otoritas untuk melepaskan berkat bagi anak-anak rohani, bagi jemaat-jemaat Tuhan malam ini, bagi eklesianya. Tuhan memberkati engkau seperti embun yang dari Gunung Hermon mengalir sampai ke Bukit Sion. Kau terima pengurapan ini, melepaskan ini, urapan keintiman mengalir, urapan sebagai kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terima di dalam nama Yesus. Mengalir di dalam nama Yesus. Dijauhkan engkau dari mara bahaya, kecelakaan maut. Jauhkan engkau dari sakit penyakit, kuman virus bakteri tidak mempan dalam tubuh kami. Setiap urat saraf, sel-sel aliran darah, tulang-tulang, semua organ tubuh dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan pelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan. Roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna, tetap putih pakaian kami, tetap ada minyak di atas kepala kami. Kami manusia roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh, sehingga engkau memelihara ketiga-tiganya sampai hari kedatangan Tuhan, tidak bercacat celah. Jemput kami Tuhan, kami ingin mendengar nafiri dibunyikan. Persiapkan kami Tuhan untuk pesta perkawinan di angkasa, pesta pernikahan anak domba Allah bersama dengan Tuhan, melihat bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Untuk itu pulanglah dan bawa berkat yang besar dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, keintiman yang indah dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai kekal hari Maranatha. Sorga yang kekal, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin.